Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di Jalan Reksoniten. Jalan Reksoniten ini keberadaannya persis ada di sebelah barat dari tembok beteng Baluarti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang paling barat. Untuk siang hari ini Liberty akan menyoal masalah keberadaan dari Kori Brojonolo Kulon atau Kori Brojonolo Barat. Keberadaan dari Kori Brojonolo Kulon ini bisa dipastikan lagi tidak sesempurna atau tidak selengkap mungkin dengan Kori Brojonolo Lor ataupun Kori Brojonolo Kidul yang pada saat itu dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono ketiga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sekitar tahun 1782. Adalah beliau Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartasura Hadiningrat yang pada saat itu sekitar tahun 1745 boyong kedaton dari Keraton Kartasura Hadiningrat menuju Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tidak lama beliau bertahta pada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, beliau begitu wafat langsung digantikan oleh putranya, yaitu Raden Mas Suryadi atau yang selanjutnya dikenal dengan Sinuwun Pakubono ketiga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang pada saat berkuasanya beliau langsung membuat semacam kori atau pintu, yaitu Kori Brojonolo Lor serta Kori Brojonolo Kidul, yang kondisi bangunannya cukup lengkap, megah dan wah, sehingga jika dibandingkan kondisi bangunan fisik dari Kori Brojonolo Lor, Kidul, Etan dan Kulon pastinya tidak sama. Pasalnya baik Kori Brojonolo Lor ataupun Kidul dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono ketiga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hingga menjelang 100 tahun kemudian barulah tembok beteng Baluarti Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang ada di sebelah barat maupun yang ada di sebelah timur dijebol untuk pembuatan semacam Kori Brojonolo Kulon ini dan Kori Brojonolo Etan yang jaraknya dari sini sekitar tidak kurang dari 100 meter. Keberadaan dari Kori Brojonolo Etan maupun Kulon pastinya tidak sama dengan keberadaan bangunan Kori Brojonolo Lor dan Kidul. Lebih komplit, lebih mewah, lebih gagah dari keberadaan Kori Brojonolo Etan dan Kulon. Pasalnya keberadaan Kori Brojonolo Kulon dan Etan yang dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang bertahta pada tahun sekitar 1866 hingga 1939, kondisinya hanya semacam kori atau pintu penutup area keluar masuk Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat saja. Tidak sama dengan Kori Brojonolo Lor ataupun Kidul yang dilengkapi dengan bangsal penjagaan oleh prajurit selama 24 jam nonstop
untuk mengawal dan menjaga keamanan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bahkan pada Kori Brojonolo Lor juga dilengkapi semacam menara lonceng dan jam panggung. Untuk Kori Brojonolo Kulon atau Barat serta Kori Brojonolo Timur atau Etan yang dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubuwono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat hanya semacam pintu keluar dan masuk menuju Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga bisa dipastikan lagi hanya memiliki fungsi yang sama, artinya dipakai untuk semacam keluar dan masuk dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Namun tidak demikian dengan kori-kori yang ada di utara maupun yang ada di selatan, lebih lengkap. Namun demikian, keberadaan dari Kori Brojonolo, Etan dan Kulon ini juga memiliki sejarah tersendiri. Bangunannya cukup kuat dengan kayu-kayunya yang memiliki ketebalan tidak kurang dari sekitar 25 cm untuk tiang penyangga pintu, dan memiliki ketinggian tidak kurang dari sekitar 4 sampai 5 meter. Untuk daun pintunya pun memiliki ketebalan tidak kurang dari 3 sampai 5 cm. Cukup tebal, sehingga kondisinya hingga sekarang ini yang sudah lebih dari 100 tahun ini kondisinya sedikit mengalami kerusakan. Bisa jadi kalau sekarang ini engsel penutup dan pembuka pintu yang rantainya sebesar ini serta engsel besinya sebesar besi-besi tersebut itu mungkin sekarang ini sudah tidak bisa diketemukan lagi. Bahkan engselnya, besinya menyambung langsung ke pintu, dan ketinggian dari daun pintu seperti sekarang ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Pasalnya ketinggiannya tidak kurang dari 4 meter. Kalau masalah kondisi bentuk fisik bangunan bisa jadi hampir sama dengan kondisi Kori Brojonolo Lor maupun Kidul, yaitu semacam bangunan yang dikenal dengan sebutan Semar Tinandu. Trapesium yang mirip menyerupai bangunan sebuah joglo. Istimewanya lagi, ini mungkin tidak terjadi pada Kori Brojonolo Lor, Kidul maupun Etan. Artinya khusus bagi Kori Brojonolo Kulon atau Kori Brojonolo Barat ini dijaga oleh Supeltas. Artinya mereka bapak-bapak pengatur dari lalu lintas.
Pasalnya Kori Brojonolo Kulon yang memiliki lebar tidak kurang dari 3 meter ini, kalau saja tidak dijaga oleh supel tas ini, bisa dipastikan lagi kondisinya akan macet dan semrawut. Pasalnya begitu keluar dari Kori Kamandungan Kidul atau selatan, langsung ke arah barat menuju Kori Brojonolo Barat ini, langsung bertemu dengan jalan raya Reksoniten yang arus lalu lintasnya cukup padat sekali, sehingga dengan adanya supel tas pengatur lalu lintas tersebut bisa dipastikan lagi kondisinya tertib, lancar, dan arus lalu lintas senantiasa terjaga. Tidak demikian dengan keberadaan Kori Brojonolo Lor, Kori Brojonolo Kidul, dan Kori Brojonolo Etan. Kesemuanya tidak dilengkapi dengan penjaga bapak lalu lintas ini atau tenaga supel tas. Khusus hanya Kori Brojonolo Kulon lah yang dijaga oleh supel tas. Pasalnya begitu keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, langsung bertemu dengan sebuah jalan raya yang padat arus lalu lintasnya, yaitu Jalan Reksoniten. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah keberadaan dari Kori Brojonolo Kulon yang dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, bukan dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono ketiga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Khusus untuk Kori Brojonolo Kulon atau Barat dan Kori Brojonolo Wetan atau Timur ini dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-10. Sedangkan Kori Brojonolo Lor atau Utara dan Kori Brojonolo Kidul atau Selatan dibangun langsung oleh beliau Sinuwun Pakubono ketiga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada sekitar tahun 1782. Hampir 100 tahun kemudian dijebolah tembok beteng Baluwarti Kulon dan Etan untuk dibuat semacam pintu butulan atau pintu tembusan yang dikenal sebagai Kori Brojonolo Kulon atau Barat dan Kori Brojonolo Wetan atau Timur yang langsung dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sehingga pada tembok pas di atas bangunan pintu atau pas di bawah Semartinandu tertera PB 10. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah Kori Brojonolo Kulon Sinuwun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat 1866 hingga 1939. Semoga bermanfaat dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.